Halo, Aga Kareba, Baji-Baji Ji. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian murid kelas 8 sekolah Islam di Makassar. Diduga akibat korsleting listrik, belasan rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Galangan Kapal, Kota Makassar ludes dilahap api. Setelah menabung 13 tahun, tukang ojek akhirnya berangkat haji melalui embarkasi Makassar. Hingga kini polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian murid kelas 8 sekolah Islam di Makassar. Pelajar usia 15 tahun tersebut ditemukan terkapar di lapangan sekolah karena diduga jatuh dari lantai 8. Guna mengungkap kepastian penyebab kematian murid kelas 8 sekolah Islam di Makassar, polisi telah memeriksa 9 saksi. Beberapa saksi meliputi petugas kebersihan, penjaga pintu lift, guru olahraga, wali kelas, serta teman sekelas. Polisi juga memeriksa sejumlah rekaman CCTV dari berbagai lokasi. Setelah insiden tewasnya remaja umur 15 tahun tersebut, aktivitas belajar mengajar di sekolah tetap berjalan normal. Sampai saat ini ada 9 orang saksi yang sudah kita periksa, yaitu adalah saksi yang melihat pertama, yaitu dari petugas kebersihan, kemudian juga saksi-saksi dari orang yang ada di lokasi, yaitu di sekolahan Atira. Dari hasil olah TKP dan kemudian juga hasil daripada pemeriksaan saksi-saksi, serta kita padukan atau bisa sesuaikan dengan hasil CCTV yang ada di sekolah tersebut, kita dapatkan sementara ini bukti bahwa anak tersebut pada pukul 9.30 itu naik melalui lift ke arah lantai 8 dan setelah itu berbelok ke arah kanan, kemudian menuju ke arah adanya tangga, kemudian menuju ke atap. Dan setelah itu tentunya dari peristiwa itu dikaitkan dengan jatuhnya korban sampai ke lantai di paling bawah. Sivitas Akademika Sekolah Islam di Makassar dihebohkan dengan temuan murid yang terkapar di lapangan olahraga. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Diduga korban meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Dari hasil olah tempat kejadian perkara hingga pemeriksaan kamera pengawas di sejumlah lokasi, polisi menemukan jejak korban naik ke lantai 8. Bahkan dari keterangan sejumlah saksi, remaja umur 15 tahun itu naik ke atap gedung, kemudian berpindah dengan tangga ke atap gedung di sebelahnya. Korban diduga tewas setelah jatuh dari lantai 8. Korban merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayah korban merupakan pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Unit Reskrim Polsek Panakukang meringkus 3 pemuda yang telah melakukan 8 kali pencurian motor di Kota Makassar. Penangkapan ketiga maling ini berdasarkan penyelidikan rekaman CCTV saat mereka beraksi di wilayah Rapocini. Dari rekaman video CCTV tampak para pencuri motor beraksi di depan sebuah rumah indekos Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Salah satu maling merusak stang motor yang diparkir oleh pemiliknya. Setelah merusak stang motor, pelaku mendorong motor dibantu rekannya. Sepekan berselang, polisi meringkus 3 maling dari 3 lokasi, yaitu Makassar, Goa, dan Wajo. Ketiga pelaku merupakan residivis dan mengaku telah melakukan 8 kali pencurian motor di Makassar. Setelah mengincar rumah kos, kemudian para pelaku ini melakukan aksinya di mana ketika melihat kendaraan yang tidak terparkir, kemudian mematahkan stang leher. Seorang pengendara minibus menggondol ban serep di teras toko Jalan Samparaja, Kota Parepare. Aksi maling dengan masker ini terekam CCTV. Polisi yang menerima laporan korban masih melakukan penyelidikan.
Pencurian sebuah ban serep di teras toko Jalan Samparaja, Kecamatan Ujung, Kota Parepare terekam kamera pengawas. Tidak butuh waktu lama, pengendara minibus langsung menggondol ban serep yang dipasang di bawah mobil pick-up. Saat beraksi, pelaku menggunakan masker sehingga identitasnya belum diketahui. Begitu pula, plat nomor minibus yang digunakan pelaku tidak terlihat. Jadi pas dilihat di CCTV, CCTV ketahuan tapi kurang jelas soalnya nomor polisi motor mobil. Pelaku itu pakai mobil ya? Pakai mobil, pakai cadar, pakai masker. Iya. Sebentar, tidak ada 3 menit langsung ninjak dari kaki itu tempat ban, Ya. turun besi, tarik, udah. Setelah mengetahui ban serepnya hilang, korban langsung melapor ke polisi. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan, termasuk memburu pelaku. Suadi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sepekan penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap penyebab kebakaran di sekolah Tahfizul Quran di Jalan Hertasning, Kota Makassar. Kebakaran disebabkan oleh 3 santri yang nekat membakar sekolahnya lantaran jenuh tidak dibolehkan keluar asrama. Penyebab kebakaran sekolah Tahfizul Quran di Jalan Hertasning, Kota Makassar akhirnya terungkap. Sepekan penyelidikan, polisi menyebut kebakaran akibat ulah 3 santri. Mereka sengaja merencanakan membakar sekolahnya karena jenuh tidak dibolehkan keluar asrama. Ketiga tersangka membakar sekolah sebanyak 3 kali pada hari yang berbeda. Pada upaya terakhir, terjadi kebakaran besar. Seluruh ruangan sekolah serta sebuah butik hangus dimakan api. Ada 3 pelaku, inisial MH, inisial MF, dan inisial MA yang melakukan pembakaran terhadap barang yang ada di dalam rumah tersebut. 3 orang ini adalah santri, santri dari rumah tahfiz tersebut. Ya, ini sudah lama direncanakan atau? Kalau melihat daripada hasil pemeriksaan, memang sudah sebelumnya itu sudah direncanakan, memang karena rasa ketidakpuasan, merasa jenuh karena tidak diperbolehkan untuk keluar dari asrama. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Seluruh penghuni dapat dievakuasi. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam 12 tahun penjara. Rais Sahabu melaporkan dari Kota Makassar. Saling rebut mewarnai penyaluran bantuan ribuan karung beras di Kota Makassar. Sejumlah warga mengambil paksa bantuan beras melebihi jatah yang diterima. Inilah rekaman amatir di media sosial saat sejumlah warga di Kelurahan Pulau Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar berebut karung beras dalam penyaluran bantuan ketahanan pangan oleh pemerintah setempat. Mereka mengambil paksa bantuan beras melebihi jatah yang diterima. Akibatnya, ratusan warga lain yang seharusnya mendapatkan bantuan berdasarkan data penerima manfaat tidak kebagian. Menyikapi insiden ini, pemerintah setempat meminta warga yang mengambil beras melebihi bantuan yang seharusnya diterima agar dikembalikan. Satu penerima seharusnya menerima beras 10 kg dari total 657 penerima bantuan. Agar insiden serupa tidak terulang, pemerintah setempat akan melakukan evaluasi dengan melibatkan RT dan RW. Dan setelah diselusuri, dia kembalikan ada yang kelebihan dari jumlah yang diambil sehingga yang tidak dapat itulah yang diberikan kembali kepada penerima yang tidak dapat.